Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki ya. Di depan kita sekarang ada sebuah smartphone yang menurut saya menyandang gelar mid-range paling worth it di tahun 2022 ini. Tentunya dari sudut pandang kami ya dari Kresna Gadget. Ada yang tahu smartphone apa yang saya pegang saat ini? Ya, benar banget. Ini adalah Samsung Galaxy A52. Ayo, langsung aja kita review bareng-bareng ya. Samsung Galaxy A52 ini pertama kali dirilis pada 17 Maret 2021. Secara seri, di lini Samsung ini merupakan penerus dari Samsung Galaxy A51 yang menjanjikan banyak banget peningkatan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sertifikasi tahan air dan debu atau IP67 ya. Sebenarnya ini fitur yang kayaknya nggak begitu wah ya, tapi manfaatnya besar banget loh kawan-kawan. Saya sendiri banyak deh ngalamin hal seperti ini. Saya ambil contoh nih, kalau saya sendiri ini orangnya seneng banget ngedengerin podcast, kemudian nyanyi, ngedengerin berita, itu sambil bawa handphone, kadang-kadang kamar mandi. Nah kadang-kadang nggak sengaja nih, handphone saya masuk ke dalam bak mandi. Nah kalau kita ada sertifikasi IP67, kita lebih adem nih, nggak kepikiran, handphonenya mati atau rusak. Karena otomatis dia dapat bertahan dan juga nggak kemasukan air, dan otomatis perangkatnya lebih safe lagi teman-teman. Dan di kelasnya, gak banyak smartphone yang memiliki sertifikasi IP67 ini. Bahkan ada yang harganya hampir 2 kali lipat daripada smartphone ini, gak punya juga tuh sertifikasi IP67. Selanjutnya, ayo kita bahas dari sisi desainnya ya teman-teman. Dari sisi desain, Samsung Galaxy A52 ini masih terlihat elegan ya. Apalagi kalau kita sandingkan ataupun sekilas kita lihat dari saudara-saudaranya, yakni Samsung Galaxy A72 atau A71 5G. Masih mirip banget ya. Yang mungkin membedakan adalah ukuran daripada layarnya dan juga bobotnya. Secara material dari smartphone ini, bahannya adalah polikarbonat. Ya bang, masih plastik ya? Kenapa nggak kaca ya bang ya? Ya memang kalau dari segi feel menggenggam akan lebih mantep feel-nya jika dibandingkan dengan kaca. Namun jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa kalau bahannya plastik maka durability-nya itu akan lebih bagus ketimbang kaca. Apalagi dengan tambahan polesan matte yang bikin kelihatan nggak murahan deh smartphone-nya. Ada lagi nih fitur tambahan daripada layarnya. Jika kita nonton film di dalam kamar yang kemudian dalam keadaan yang gelap, jangan khawatir juga karena mata kita tetap terlindungin karena Samsung punya fitur namanya Ace Comfort Shield untuk mengurangi bias cahaya biru. Tapi ya juga jangan sering-seringnya dalam kamar, ngapain gelap-gelapan kayak gitu sendirian. Beralih ke bagian layarnya, dari Samsung Galaxy A52 ini menggunakan panel Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz adaptif dan juga punya touch sampling rate sebesar 180Hz. Kualitasnya terbilang bagus ya tentunya, dan juga kalau kita pakai di bawah terik matahari juga masih oke. Oh iya, dari sisi speaker masih juga oke ya teman-teman ya, karena Samsung Galaxy A52 ini punya dua speaker stereo. Satu ada di bagian grill bawah, sedangkan satunya ada di bagian atas menyatu dengan earpiece. Yuk kita coba dengerin kualitas suara yang dihasilkan dari speaker Samsung Galaxy A52 ini ya. Overall, suara yang dihasilkan terdengar detail dan juga lantang ya. Dan kalau kita hidupkan fitur daripada Dolby Atmos-nya, agak kurang keras memang. Tapi kan nggak cuman ke situ ya untuk ukuran suatu speaker dikatakan bagus atau tidak. Yang penting detailnya dapat dan juga nyaman didengarkan. Dan untuk speaker dari Samsung Galaxy A52 ini, feel-nya masih enak ya teman-teman untuk didengarkan. Selanjutnya, kita bahas performanya ya teman-teman ya. Chipset yang digunakan di Samsung Galaxy A52 ini terbilang cukup powerful ya, yakni Snapdragon 720G dan ditandemkan dengan GPU Adreno 618 750Hz dengan fabrikasi 8 nanometer dan juga 8 GB RAM. Selanjutnya kita bahas dari sisi kameranya. Untuk besar lensa yang ada di Samsung Galaxy A52 ini
sebenarnya nggak jadi patokan lagi teman-teman ya untuk besaran lensanya. Kadang-kadang ada yang pakai 100 megapiksel, ada yang pakai 50, itu sebenarnya nggak menjamin. Karena yang namanya kamera bagus adalah satu kesatuan dari sebuah perangkat dalam melakukan pemrosesan sebuah gambar yang diambil ya teman-teman. Di atas kertas, masing-masing lensanya beresolusi 64 megapiksel kamera utama dengan bukaan f1.8 dan udah ada OIS-nya ya. Jarang-jarang nih smartphone mid-range ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization. Yang mana perannya penting banget ya teman-teman, yakni untuk menanggulangi guncangan dari tangan kita ketika kita ngetik sebuah foto. Sementara kamera ultrawide-nya beresolusi 12 megapiksel dan juga ada kamera makro 5 pikselnya. Oh iya, kamera depannya juga bagus teman-teman. Bisa cocok untuk selfie dan juga ngevlog karena resolusinya cukup tinggi yakni 32 megapiksel. Untuk itu, ayo kita lihat bagaimana kemampuan Samsung Galaxy A52 ini dalam mengabadikan foto dan video kita ya. Ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang Samsung Galaxy A52 ya teman-teman ya, dengan resolusi Full HD 60 fps. Kalau di layar sih stabil ya, tapi nanti kita lihat pemrosesannya gimana di smartphone-nya. Dan juga untuk warnanya ciri khas Samsung banget ya, pop up dan juga vivid warna-warnanya, detailnya juga dapat. Nanti kita lihat hasil pemrosesan di smartphone-nya seperti apa ya teman-teman. Dan ini adalah perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy A52 ya, dengan resolusi Full HD juga. Nanti kita lihat hasil pemrosesan seperti apa. Namun kalau di kamera sih masih bisa terlihat detailnya ya teman-teman ya. Kemudian namun kayaknya di awannya itu nggak bisa tertangkap dengan jelas ya warnanya. Terlalu cerah kontrasnya. Namun pepohonannya masih terlihat sangat detail ya teman-teman. Selanjutnya, ayo coba kita tes untuk gamingnya ya. Bagaimana performa gaming di Samsung Galaxy A52. FPS-nya stabil ya di angka 60 sampai dengan 61 ya. Grafisnya juga detail. Warnanya juga akurat ya, bagus. Pergerakan hero-nya juga mantap. Apalagi speakernya dual speaker. Mantap ya. Just lah kalau cuma untuk main Mobile Legends. Terakhir kita sampai juga di kesimpulan teman-teman ya. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy A52 ini menawarkan banyak banget kelebihannya. Di antaranya kalau kita highlight, yang pertama layarnya tadi bagus banget dan juga nyaman untuk nonton konten YouTube ataupun Netflix. Yang kedua, baterainya tergolong awet. Yang ketiga, chipsetnya ngebut dan juga untuk multitasking serta gaming juga nggak ada masalah. Yang keempat, kameranya masih oke. Dan yang kelima, tentunya tampilan antarmuka One UI-nya itu sangat nyaman banget dan juga nggak ada iklannya kayak di brand sebelah. Tapi jangan lupa juga ya, di Samsung Galaxy A52 ini juga tetap aja ada kekurangannya. Yang pertama yakni build quality-nya masih kurang kokoh, kurang solid. Karena bahannya terbuat dari plastik polikarbonat ya, berbeda dengan kaca seperti itu. Dan yang kedua, adaptornya teman-teman, adaptornya masih aja 15 watt. Samsung ayo dong datengin ataupun hadirkan lagi, kan banyak nih tim R&D-nya nih, bisa meluncurkan adaptor yang jauh lebih baik lagi. Kalah dan juga malu deh sama brand-brand sebelah yang udah main fast charging di angka 45 watt, bahkan ada yang 100 watt loh teman-teman ya. Itu tadi pembahasan terkait Samsung Galaxy A52 kali ini ya. Jika teman-teman mau punya secondary handphone di tahun 2022 dengan budget yang relatif terjangkau, maka Samsung Galaxy A52 ini bisa jadi pilihan yang tepat lah teman-teman ya. Apalagi sekarang harga secondnya udah main di angka 3,4 jutaan dari harga awal rilis di angka 4,3 sampai 4,7 jutaan lah ya, hampir 1 juta turunnya. Dan
Terima kasih ya sudah nonton sampai dengan menit-menit akhir ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya supaya nggak ketinggalan video-video dari Kresna Gadget lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye.